Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Rahayu Martina dengan NPM 4111210022. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Microsoft Excel. Pengertian Microsoft Excel adalah sebuah aplikasi yang digunakan untuk mengolah data dengan otomatis melalui berbagai bentuk seperti rumus, perhitungan, dan pengolahan data. Microsoft Excel sangat membantu dalam menyelesaikan permasalahan yang mudah sampai dengan yang rumit. Ada juga rumus-rumus dan penggunaan pada Microsoft Excel. Yang pertama, rumus penjumlahan dan pengurangan. Caranya yaitu menambahkan sel satu dengan sel lainnya. Contohnya, kurung buka sama dengan A1 ditambah A2 kurung tutup. Yang kedua ada account, merupakan rumus untuk menghitung banyak angka dalam sebuah range. Contohnya sama dengan account buka kurung A2, A5 tutup kurung. Yang ketiga ada account type, digunakan untuk menghitung banyak data dengan kriteria tertentu. Contohnya sama dengan account type buka kurung B15 sampai B20, kriteria sama yang dicari. Yang keempat ada sum, digunakan untuk menghitung jumlah data dengan kriteria tertentu. Contohnya sama dengan sum buka kurung F17 sampai F22, 2, F17 sampai F22 tutup kurung. Yang kelima sum, yaitu rumus yang digunakan untuk menjumlahkan total dari beberapa range. Contohnya sama dengan sum buka kurung A1 sampai A5 tutup kurung. Yang keenam ada min, digunakan untuk mengetahui variabel angka yang paling kecil. Caranya dengan menggabungkan beberapa range dari yang ingin diketahui jumlah yang paling kecilnya. Contohnya sama dengan min buka kurung A2 sampai A17. Yang ketujuh ada max, merupakan kebalikan dari min, caranya pun sama. Contohnya sama dengan max buka kurung A5 sampai A15. Yang kedelapan ada VLOOKUP, untuk mengambil rumus dari tabel horizontal. Caranya harus menentukan rank tabel yang akan dijadikan pedoman dan kemudian tekan F4 di rank tersebut guna untuk mengunci rank tersebut agar nantinya ketika di-copy rumusnya tidak error. Yang kesembilan ada VLOOKUP, merupakan kebalikan dari VLOOKUP dengan mengambil rumus secara vertikal dan caranya pun juga masih sama dengan VLOOKUP. Yang terakhir ada IF, merupakan penggunaan rumus yang menurut saya agak sulit karena rumusnya adalah yang paling panjang dan juga menggunakan logika. Caranya kita harus menentukan terlebih dahulu apa saja yang ingin dibuatkan logikanya. Adapun operator matematika yang sering digunakan dalam rumus dasar. Yang pertama ada ikon bintang, fungsinya untuk perkalian. Yang kedua ada ikon garis miring, fungsinya untuk pembagian. Yang ketiga ada ikon karet, fungsinya untuk pangkat. Yang terakhir, yang keempat ada ikon persen, fungsinya untuk prosentasi. Nah, adapun kelebihan dan kekurangan dari Microsoft Excel. Kelebihannya, yang pertama, Microsoft Excel mempunyai program penggunaan rumus yang sangat lengkap sehingga mempermudah pengolahan angka untuk menghasilkan dokumen yang lebih canggih. Yang kedua, mempunyai kemampuan menampung data yang cukup besar. Yang ketiga, Microsoft Excel mempunyai format yang paling populer dan fleksibel. Yang ada juga kekurangannya. Yang pertama, penggunaan yang belum paham betul tentang fungsi, rumus, dan logika akan merasa kesulitan untuk menjalankan atau mengoperasikan serta mengolah datanya. Yang kedua, apabila salah memasukkan rumus bisa berdampak pada yang dihasilkan, misalnya perhitungan menjadi tidak tepat atau data tidak dapat terbaca. Nah, sini juga ada contoh dari Microsoft. Saya akan mencontohkan dari Microsoft Excel terkait rumus dasar. Nah, kita masuk ke Excel-nya dulu. Maaf, ini diganti dulu.
Nah, di sini ada nilai maksimal dari nilai kadar CO. Nah, berarti kalau nilai maksimal itu max, dengan rumusnya max. Nah, sama dengan max, kita blok kolom B ini, enter. Nah, dari sini kita tinggal blok aja sampai SD. Ya. Nah, yang ini tinggal ganti rumusnya. Min diganti menjadi min. Nah, yang nilai rata-rata diganti rumusnya menjadi average. Enter. Yang SD rumusnya kita ganti menjadi STDR. Nah, ini enter. Nah, untuk mengetahui jumlah normalnya menggunakan rumus countif. Nah, nilai normalnya itu kan maksimal 20. Yang hiper itu di atas 20. Berarti nilai normalnya sama dengan countif, countif di blok yang B-nya titik koma kutip atas 20 maaf, kurang dari 20 titik atas kurung tutup, enter. Nah, yang ini sama, tinggal di blok aja. Nah, tinggal diganti rumusnya. Ini kan hiper ya, yang terakhir tuh kan hiper, berarti itunya lebih dari 20. Mana? Ini diganti rumusnya jadi ini berarti. Nah, gitu. Nah, kalau mau nyari nilai nomor sampelnya ini, yang kolom A-nya itu harus ada di sebelah kanan si kadar CO dalam darah. Nah, berarti ini diblok dulu, copy, kemudian dipaste. Nah, berarti di sini kita pakai rumus VLOOKUP sama dengan VLOOKUP nih, blok nilai kadar CO yang ini kan mau dicarinya yang 25,26. Maaf. Koma ini B sama C nya di blok, kemudian titik koma 2 titik koma false, kita false tutup kurung, enter. Nah, sama yang ini tinggal di blok aja. Nah, udah, kita lihat, coba cek nilai 25,26 itu ada di nomor sampel A14.2. Nah, di sini sama. Nah, ini nilai minimalnya ada di 12,96. Nah, nomor sampelnya ada A394. Nah, berarti benar. Nah, gitu ya, teman-teman. Gampang kan? Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.